Seorang warga asal Bandung, Jawa Barat membagikan pengalaman kesehatannya yang divonis gagal ginjal. Kisah yang dibagikannya pun di media sosial mengundang perhatian publik. Viral, seorang wanita bernama Della Hiarich, 25 tahun yang membagikan kisah perjuangannya melawan gagal ginjal stadium akhir. Dalam unggahannya, ia menceritakan ada beberapa gejala yang dirasakannya. Tanda gejala itu berupa lebam di seluruh tubuh, mata merah, dan merasakan sakit seperti gejala asam lambung. Bahkan, gejala tersebut sudah cukup lama ia rasakan, namun ia mengira itu hanya akibat dari lelahnya aktivitas keseharian yang ia jalani. Selain itu, ia juga menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi yang bisa memperburuk gejalanya. Tepat di usia 22 tahun, ia divonis gagal ginjal stadium akhir dan harus menjalani pengobatan berupa hemodialisis atau cuci darah yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Dan untuk mengetahui kabar terbaru Della sekaligus membedah soal apa gagal ginjal kronis, sudah bergabung dengan Della Hiraye dan dokter penyakit dalam Dr. Adaninggar Primadia Nariswari. Langsung kita akan menyapa. Selamat pagi Mbak Della dan Dr. Ning. Selamat pagi. Pagi, saya akan ke Della terlebih dahulu ya. Mbak Della, waktu awal merasakan adanya gejala gagal ginjal ini, kapan dan apa yang dirasakan waktu itu? Saat itu pertama kali itu divonis 16 November 2020. Untuk gejalanya yang saya rasakan tuh mual, muntah, terus dada sesak, dada terasa panas. Terus di bagian tubuh tuh banyak memar-memar, lalu sempat mimisan, terus merasakan pusing yang sangat hebat, dan mata juga memerah. Oke, kalau saat ini Mbak Della lagi cuci darah ya, kalau dilihat dari gambarnya? Iya. Ini proses ini berapa kali dilakukan Mbak Della? Kalau proses ini divonis dokter kan untuk melakukannya seumur hidup. Tapi biasanya tiap minggu itu 2 kali, hari Selasa dan Jumat. Rutin tiap minggu 2 kali. Oke. Nah, Mbak Della kan juga membagikan ceritanya di TikTok ya, di media sosial mengenai perjalanan Mbak Della dari awal gejala sampai divonis dan juga cuci darah. Nah, waktu itu katanya Mbak Della sempat merasa gejalanya itu seperti GERD ya, Mbak Della? Seperti apa sih rasanya memang? Iya, betul. Karena rasanya itu mual, muntah, terus sampai tidak bisa makan apa-apa, perut terasa perih. Namun yang anehnya itu saat saya minum obat asam lambung, tidak membaik rasa mual dan muntahnya. Oke, baik. Saya akan coba tanya kepada Dr. Ning. Dr. Ning, ini kan Mbak Della sempat merasakan adanya gejala GERD ya sebelum divonis gagal ginjal. Memang keduanya ini memiliki gejala yang hampir sama ya, Dr. Ning? Iya, betul. Jadi memang gagal ginjal ini kan sesuai dengan yang disampaikan Mbak Della ya. Jadi beliau didiagnosis gagal ginjal stadium akhir. Jadi sebetulnya memang gagal ginjal itu kalau kita bicara yang sifatnya kronik, itu memang stadiumnya ada 5 ya. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikatakan stadium akhir itu adalah stadium 5. Nah, biasanya karena dia ini stadiumnya juga berjalan perlahan seiring dengan kerusakan dari ginjalnya, maka biasanya di awal-awal memang nggak ada gejala. Nah, gejala itu baru muncul biasanya kalau memang fungsi ginjal itu sudah sangat-sangat menurun. Biasanya stadium 3 ke atas itu baru mulai ada gejala-gejala. Nah, memang salah satu gejala yang mungkin ini ya nggak disangka gitu ya, itu salah satunya memang gejala mual dan muntah. Ini terjadi karena memang pada penurunan fungsi ginjal itu akan terjadi penurunan juga fungsi pembuangan dari ginjal kita. Kita tahu kalau ginjal kita itu kan seperti organ yang bertugas membuang berbagai macam racun gitu ya di dalam tubuh. Nah, pada saat penurunan fungsi itu terjadi, maka banyak racun yang seharusnya keluar dari tubuh itu nggak bisa keluar secara optimal. Ini tergantung fungsi ginjalnya.
ginjalnya. Jadi semakin berat fungsi ginjalnya, pasti penumpukan racunnya itu akan semakin banyak. Jadi kita bisa bayangin kalau ada penumpukan zat-zat yang sifatnya beracun di dalam tubuh, pasti orang itu akan bergejala seperti orang keracunan gitu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau orang itu seperti orang keracunan, salah satunya ya mual muntah, terus nyeri ulu hati, perut kembung, nggak enak gitu. Makanya tadi Mbak Della bilang menggunakan obat lambung pun tidak membantu karena sebenarnya masalahnya itu bukan di masalah lambung ya, tapi lebih ke masalah penumpukan dari sampah-sampah yang harusnya keluar dan tidak bisa keluar karena penurunan fungsi ginjal tadi. Seperti itu. Ada tingkatannya nggak sih Dokter Ning untuk gagal ginjal ini dan seperti apa ketika orang gitu ya sudah mulai merasakan gejala, kapan harus ke rumah sakit? Ya, jadi memang ada 5 stadium tadi ya, stadium 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebetulnya memang untuk gagal ginjal kronik, itu kalau kita tidak periksa, kadang-kadang untuk fase awal itu kita nggak bisa deteksi. Jadi kalau betul Mbak Della ini memang sejak awal menderita hipertensi, nah seharusnya orang-orang dengan faktor resiko kerusakan ginjal ini dia harus melakukan medical check up rutin untuk ginjalnya. Seharusnya seperti itu. Jadi misalnya penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, autoimun, batu ginjal kayak gitu ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang memang penyebab terbanyak kerusakan ginjal. Jadi pada orang-orang yang sudah jelas menderita penyakit-penyakit ini, seharusnya dia melakukan medical check up rutin untuk melihat fungsi ginjalnya. Paling tidak kebocoran yang terjadi di ginjalnya. Karena biasanya awal-awal yang namanya kreatinin itu belum meningkat gitu ya. Jadi biasanya diagnosis awal atau deteksi awalnya kita itu adalah melihat kebocoran protein dari ginjal. Nah ini nggak akan ada gejala kalau proteinnya masih bocor sedikit gitu. Nah memang ini edukasi yang harus kita berikan pada orang-orang yang sudah menderita penyakit-penyakit tersebut untuk melakukan medical check up rutin. Karena kalau tidak melakukan itu, maka nanti ketahuannya biasanya memang sudah stadium 3 ke atas tadi karena sudah mulai muncul gejala dan dia mulai mencari pertolongan dokter. Kalau sebelumnya biasanya tanpa gejala dia nggak akan ke rumah sakit, dia nggak akan ke dokter karena memang tidak ada gejala yang dirasakan. Baik, paling tidak selalu aware dan juga melakukan medical check up minimal setahun sekali begitu ya Dokter Ning. Nah Dokter Ning juga sudah ada pemirsa Metro TV nih yang penasaran dengan gagal ginjal ini. Kita akan membacakan sebagian komentarnya. Ini yang pertama ada dari Abu Bakar yang mengatakan bahwa pengalaman istri dari teman saya di kantor yang pertama, istrinya sudah 7 kali hamil dan 7 kali kehamilan, cuma 3 yang berhasil. Tiba-tiba pas hamil terakhir, terdeteksi ginjalnya bermasalah dan cuci darah selama 8 tahun, akhirnya meninggal dunia. Nah, kalau untuk perempuan hamil, ini bagaimana pendeteksiannya Dokter Ning? Ya, jadi kalau perempuan hamil itu memang banyak ya. Ini kan ceritanya kurang jelas ya. Apakah dia menderita penyakit ginjal dulu baru dia hamil, atau memang dia setelah dengan kehamilannya itu muncul penyakit-penyakit misalnya hipertensi pada kehamilan yang akhirnya bisa merusak ginjalnya. Nah ini harus dikorek ya, karena kedua ini adalah hal yang berbeda. Kalau misalnya dia adalah orang yang sudah menderita penyakit ginjal kronik lalu dia hamil, memang kehamilan itu akan memperberat tentunya memperberat fungsi ginjalnya karena kita tahu orang hamil itu terjadi perubahan banyak sekali di dalam tubuhnya termasuk bagaimana jumlah dari volume darahnya ya, banyak sekali beban yang akan bertambah untuk ginjalnya. Kalau memang ginjal tersebut sudah terganggu, dia harus mempersiapkan kehamilannya. Jadi nggak bisa asal hamil tanpa perencanaan, itu seperti itu. Sedangkan ada juga kondisi di mana orang hamil itu mengalami penyakit seperti hipertensi pada kehamilan atau autoimun, itu yang paling sering. Kalau dilihat dari 8 kehamilan hanya berhasil 3, pasti ada penyakit dasarnya. Entah itu penyakit autoimun yang paling sering atau penyakit hipertensi pada kehamilan atau yang kita sebut preeklamsi. Nah, semua penyakit ini dalam jangka panjang itu akan merusak ginjal juga. Jadi memang proses gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik itu tidak proses dalam 1 hari, 2 hari atau 1 bulan, 2 bulan. Tapi ini adalah proses yang bertahun-tahun terjadi. Jadi kalau kita tanya lagi pasti ada penyakit-penyakit dasar dan itu biasanya memang loss ya. Jadi misalnya setelah hamil melahirkan itu tidak kontrol lagi, padahal masih ada misalnya gangguan di ginjalnya, sisa-sisa gangguan di ginjalnya akibat hipertensi atau akibat autoimun. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diedukasikan pada masyarakat. Karena gagal ginjal itu bisa kita bayangkan sebagai suatu hal yang hilir sekali ya. Jadi hulunya itu faktornya banyak sekali. Dan kalau sudah sampai ke hilir, biasanya kita akan sulit untuk kembali. Karena dia itu adalah akibat dari banyak faktor dari penyakit-penyakit sebelumnya.
Oke, baik Dokter Ning, berarti memang harus diperiksa lebih dalam ya mengenai penyakit itu. Nah, saya akan kembali ke Mbak Dela. Mbak Dela ini kan tadi mengatakan cuci darah seminggu 2 kali ya. Apa sih dampaknya kepada kehidupan sehari-hari Mbak Dela? Apakah kepada pekerjaan, kemudian juga apakah ada berdampak kepada fisik yang menjadi lemah ketika bekerja setiap harinya? Untuk efek dari cuci darah sebenarnya malah lebih fresh, kita itu lebih lebih enak untuk menjalani sehari-hari. Mungkin jadi nggak bisa produktif karena kan seminggu 2 kali ya, Selasa dan Jumat, selama 5 jam proses cuci darah. Jadi mungkin kendalanya ya kita nggak bisa produktif seperti orang biasa yang sehat, hidupnya normal, gitu kan. Kalau untuk proses cuci darahnya sih, selama ini setelah cuci darah tuh lebih sehat, lebih segar, lebih enak lah gitu. Malah sebelum cuci darah tuh badan nggak enak, lemes, gitu kan. Kadang gejala-gejala yang lainnya seperti pusing, mual tuh bisa ada gitu. Justru setelah cuci darah, badan itu lebih enak dan lebih segar lagi. Kalau Oke. untuk efeknya nggak ada sih, malah seperti orang sehat saja. Mm-mm. Oke, Mbak Dela, mungkin Badan ada itu pesan nggak yang ingin berubah apapun. disampaikan kepada publik dan juga pemirsa Metro TV mengenai gagal ginjal ini, seperti apa harus menjaga kesehatan dan bagaimana harus mengecek ke rumah sakit ketika sudah mulai merasakan gejala. Untuk pesannya ya, untuk penyakit itu tidak memandang umur. Kita itu harus jaga pola hidup, pola makan, terus jangan menyepelekan penyakit. Lebih baik cek ke dokter, jangan sampai self-diagnose gitu. Terus harus rajin minum air putih. Dan yang saya harapin sih dari pengalaman saya bisa berbagi ke orang-orang supaya bisa lebih aware akan kesehatan, supaya bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi. Dan mungkin mau pesan untuk pejuang cuci darah lainnya, tetap semangat, lelah boleh tapi jangan menyerah, itu aja. Baik, berarti memang menjaga pola hidup dan juga tetap semangat jika memang mengalami gejala ini. Mbak Dela, tetap semangat menjalani cuci darahnya. Semoga lekas sembuh Ya, dan juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Dan juga Dokter Ning, terima kasih atas informasi dan juga pesannya. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Dela dan juga Dokter Ning. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.